Selamat pagi, Amang dan Inang sekalian. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Demikian firman Tuhan. Amang dan Inang, dalam hidup ini kita sering sekali mendengar pengajaran-pengajaran. Jika kita biasakan terhadap anak-anak, segala sesuatunya mudah bagi mereka, segala sesuatunya apa yang mereka inginkan selalu mereka dapatkan, hidup dalam lingkungan yang tidak perlu usaha tapi langsung dapat begitu. Tentu ada resiko di masa depan di mana kehidupan mereka akan rentan terhadap trigger, mereka kehilangan daya, kekuatan menghadapi segala pencobaan-pencobaan. Bukan berarti kita mempersulit keadaan, tapi perlu untuk kita mengajarkan bagaimana jerih payah itu, bagaimana usaha itu diperlukan dalam hidup. Demikianlah kira-kira gambaran tentang firman ini. Dalam kehidupannya Paulus adalah seorang yang dulu namanya Saulus, itu sangat terkenal, sangat masyhur dengan ilmunya yang luar biasa, diakuin secara keagamaan. Raja juga mengakui, orang-orang pejabat-pejabat pemerintah juga mengakui. Dan Saulus sangat dicintai karena dia masih muda tapi energik dan dia bisa menguasai keadaan. Dia sangat berhikmat pada masa itu. Namun keadaannya berbalik 180 derajat ketika dia memilih ikut Yesus. Orang yang tadinya dia akan musnahkan pengajaran-pengajarannya melalui murid-muridnya, dia memilih mengikut, menjadi pengikut Yesus. Amang dan Inang, dia meninggalkan kenyamanan, dia meninggalkan segala sesuatu yang baik yang telah dia terima menurut ukuran dunia ini. Dan kehidupannya sejak menjadi pengikut Yesus, dia mengalami kegetiran, kepahitan, pengejaran, dan menjadi orang yang paling dicari di daerah itu, ya, di tengah-tengah Israel, atau lebih tepatnya pada masa kekuasaan Romawi. Amang dan Inang, artinya nyawanya itu selalu berada dalam bahaya. Inilah yang dirasakan oleh Paulus. Ini yang kemudian menjadi perenungan dalam oleh Paulus. Bahkan satu waktu dia mengatakan kepada Allah supaya duri dalam dagingnya dilepas, karena dia merasakan keletihan yang luar biasa, beban berat yang luar biasa. Dia manusia. Paulus adalah seorang manusia sama seperti Anda, saya, Amang dan Inang, semuanya. Dan dia tahu ada batasan dalam dirinya. Dan pada saat yang bersamaan sebenarnya pelayanannya luar biasa. Banyak orang yang memuji-muji pelayanan Paulus. Tapi kemudian Paulus berhati-hati terhadap pujian itu. Dia tidak terlena karena dia tidak ingin mencuri kemuliaan Allah.
Karena dia sadar apa yang dia lakukan dalam pelayanan itu semata-mata karena kekuatan daripada Tuhan. Tuhan yang memberikan dia kemampuan sehingga dia mampu melakukan pelayanan itu. Ada 3 perjalanan Paulus yang luar biasa sampai ke Asia Kecil. Daerah yang dia jalani luas sekali. Penyebaran firman Tuhan di masa kehidupan Paulus sangat masif, dan Injil itu disebarkan dengan kepada semua orang, ya, dengan gerilya kepada semua orang, tidak kenal apakah dia orang Yahudi atau tidak Yahudi, semuanya Paulus sebarkan itu. Tapi itu yang membuat dia mengalami tekanan yang luar biasa, Amang dan Inang. Bagaimana dengan kita? Apakah di saat kita mengalami tekanan kita langsung membuang itu? Di saat itu rasa pahit kita buang, yang mau kita terima hanya rasa manis. Paulus mengingatkan kita, tidak demikian. Iman yang kita hidupi hari ini sampai nanti, iman yang dianugerahkan kepada kita oleh Allah adalah iman yang mana di tengah-tengah kelemahan, di tengah-tengah penderitaan, disitulah kita menemukan kekuatan. Di situ kita menemukan penyertaan Allah, tangan Allah menyentuh kita, memegang kita, memimpin kita menghadapi segala pencobaan-pencobaan hidup. Inilah iman sejati. Kita belajar dari Paulus bahwa di dalam kelemahanlah dia bisa bermegah. Di dalam penderitaan-penderitaannya dia bisa melihat betapa sayangnya Tuhan dalam hidupnya. Amang dan Inang, mari kita terus pegang iman itu. Mari terus kita andalkan iman itu dalam hidup kita, menghadapi segala persoalan-persoalan hidup kita. Kita percaya sebagaimana Paulus, pada akhirnya Paulus dipermuliakan Allah. Pada akhirnya Paulus tidak mengenal yang namanya ketakutan, overthinking, keletihan akibat dari depresi, tekanan hidup. Dia tidak mengalami itu. Yang ada dia bersuka cita. Maka satu statement Paulus yang paling terkenal adalah mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Luar biasa bukan? Maka Amang dan Inang, mari terus dekat dengan Tuhan, imani janji-janji Tuhan, dan kita akan melihat betapa indahnya hidup ini. Sekali lagi, firman Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukuplah. Berbahagialah kita menerima firman ini, dan mari kita lakukan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita, Amang dan Inang. Tuhan menjawab doa-doa kita. Tuhan memulihkan keadaan kita, dan Tuhan menunjukkan jalan atas segala pergumulan-pergumulan yang saat ini sedang kita hadapi. Percayalah, Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Kami bersyukur Engkau selalu memperhatikan langkah-langkah kami, kehidupan kami. Dan kami mau menyatakan bahwa cukuplah kasih karunia Tuhan. Sekalipun kami dalam keadaan menderita, pergumulan, atau ada beban yang masih kami tanggung, kami percaya cukup kasih karunia Tuhan dalam hidup kami yang membuat kami kuat, yang membuat kami tetap bersuka cita dan damai dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang luar biasa terhadap kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.